dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami di Prime Time News. Masih bergabung Pak Firman dan Pak Yunus. Masih menjadi perdebatan ya terkait dengan perlu tidaknya tindak pidana asal untuk menjerat dengan pasal TPPU. Pak Yunus, lalu bagaimana membuktikan ada tidaknya tindak pidana asal atau predicate crime? Jadi Mbak Eva, Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Halo. Jadi kan pasal 69 secara normatif menyebutkan tidak wajib dibentuk terlebih dahulu. Pasal 75 bilang kalau penyidik tindak pidana asal menemukan TPPU diminta digabungkan dilaporkan ke PPATK. Nggak diminta membuktikan, tidak ada. Pasal 77 menyatakan terdakwalah yang wajib membuktikan aset yang disita itu berasal dari sumber yang sah atau tidak. Kalau kita lihat di banyak negara, lihat standar internasional, lihat jurisprudensi, tidak ada minta tidak pidana asal itu dibuktikan dulu, tidak ada. Sudah terlalu kesiangan kita membahas itu. Indikasi saja dengan indirect burden of proofs, misalnya dengan pendekatan net worth analysis misalnya, melihat pendapatan dan pengeluaran yang tidak seimbang, diduga ada sumber yang tidak sah. Mulailah penyidikan TPPU. Nah, nanti dia buktikan di pengadilan. Benar, ini punya siapa? Kalau dia bilang punya orang, orang tuh panggil. Siapa orang yang ngaku-ngaku, yang dianggap mempunyai? Semuanya harus dibuktikan. Jangan dibiarkan pembuktian terbalik itu. Harus diverifikasi dan di-counter oleh jaksa penuntut umum gitu. Baik, dengan pembuktian terbalik ya. Jadi, ya, saya ingin kembali lagi ke Pak Firman. Ada poin keberatan tentang penggeledahan dan penyitaan aset. Dan kalau aset-aset itu bukan punya Pak Febri, kenapa pihak Anda, Pak Firman, mengajukan sebagai poin keberatan ke pra-peradilan? Ya, jadi menyambung apa yang disampaikan. Silakan Bang Unus. Bang Unus atau saya dulu? Pak Firman, silakan. Silakan. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kan kalau tadi disampaikan ada model pembuktian yang shifting burden proof yang disebut sebagai pembuktian terbalik. Tapi dalam amatan kami, sebenarnya sebelum indirect evidence tadi atau circumstantial evidence tadi, mestinya masih ada ya proses awal dulu ya, mengidentifikasi, mengkonfirmasi betul tidak ada orang yang memiliki harta ini. Kan prosesnya belum, Bang. Belum ada penentuan status bahwa tidak diketahui, belum. Ini masih dalam rangkaian prosedural pencarian 5W+1H tadi. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Siapa? Yang kedua itu siapa sesungguhnya pemilik? Jadi belum pada tahap itu, Mbak Eva, Bang Yunus. Jadi, tetapi kemudian terjadi lompatan prosedural, ya, belum diketahui pasti siapa pemiliknya dan siapa sebenarnya, apa peristiwa yang sebenarnya terjadi, upaya paksa penahanan itu dilakukan. Ini yang sejatinya menjadi persoalan. Belum lagi ada satu persoalan yang cukup serius. Satu orang kemudian ditetapkan dengan dua penetapan tersangka. Ini menurut saya bagian dari apa yang disebut sebagai pelanggaran hukum yang serius, unlawfully prosedural, ya, prosedur-prosedur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan pelanggaran hak asasi manusianya akan makin terlihat. Substansi perkaranya belum jelas kok kemudian ada upaya paksa yang lain. Nah, jadi saya ingin mengatakan tidak mungkin ada tindak pidana TPPU tanpa ada tindak pidana asalnya. Semua itu ada asbabun nusulnya, ada asal usulnya. Ini yang memang penting. Maka saya berharap sebenarnya jangan terburu-buru. Ini yang kami sesalkan kemudian kenapa tindakan eksesif itu dilakukan. Toh Pak Feby masih kooperatif ya menjalani semua pemeriksaan yang ada. Nah, karena itu sebenarnya demonstratif evidence yang muncul sekarang ini ya ditunjuk-tunjukkan buktinya. Padahal ya prinsip kausalitasnya belum selesai, masih diuji. Nah, karena itu menurut saya demonstratif evidence ini lebih, saya katakan tadi, lebih besar unsur prejudisnya, prasangkanya. Nah, kalau ini tidak didukung oleh bukti, maka prasangka-prasangka ini menjadi prasangka yang hangus. Jadi ada semacam konsep mengatakan, ya kalau satu prejudis atau satu persangkaan tanpa didukung oleh pembuktian, maka prasangka itu akan hangus. Ya. Ini sebenarnya bagian awal yang menjadi semangat untuk menjaga fair trial atau fairness. Saya setuju tadi Bang Yunus sampaikan itu,
ada beberapa jurisprudensi yang terjadi di beberapa negara. Tetapi Bang, di dalam undang-undang TPP itu, sekalipun dia penjelasan, ya, tetapi sebenarnya itu adalah semacam guideline norm, ya, bahwa atau adresat norm bahwa setiap dugaan menyangkut adanya tindak pidana pencucian uang, ya, di situ kalimatnya imperatif, wajib, ya, dibuktikan penjelasan tindak pasal asalnya. berapa itu? 74, Abang. Nggak ada. 74 itu mengenai penyidik. Kak, saya ahli waktu mengajukan judicial review ke MK. Kita dulu penyidiknya Undang-Undang 8 2010 hanya 6 saya, polisi, jaksa, KPK, pajak, bea cukai dan BNN. Itu kita buka, itu tidak ada bicara soal tidak wajib terlebih dahulu, tidak ada itu, ngarang-ngarang aja itu. Ada Bang, Abang buka dulu pasal 7, penjelasan pasal 74 Bang. Udah dihapus penjelasan itu, udah dihapus. Tidak Bang, dengan saya tahu bahwa itu diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak Bang, masih ada, masih existing pasal itu Bang. Ya, putusan MK menghapus penjelasan pasal 74. Saya yang sebagai ahlinya waktu itu, kenapa kok nggak bisa beda sama Anda? Saya ahlinya, saya mengatur permohonan uji material itu dengan KKP pemohon, kemudian KLHK. Penjelasan sudah hapus pasal 74, boleh dilihat. Coba Anda lihat, atau siapa aja boleh lihat. Jadi di dalam residensinya itu Bang, pertimbangan itu menegaskan bahwa ada prinsip yang secara obligatif, imperatif yang harus dilakukan. Ini bukan soal penyidiknya ya Bang, tetapi bahwa jika ini menggunakan pasal TPP maka harus, ya ini rasiologisnya Bang, di samping rasiologisnya. Gitu. 74 mengenai penyidik, 74 mengenai penyidik, penjelasan udah dihapus. Coba lihat kalau nggak percaya. Anda sebagai lawyer harusnya menguasai itu masalah-masalah ini gitu. Saya membaca pertimbangannya juga Bang. Ada rasidensinya sebenarnya. Oh tidak Bang, pertimbangan itu adalah bagian penting juga. Dari pasalnya ada, hakim. Pasalnya ada, Anda nggak baca gimana? Penjelasan. Ya Bang, saya membaca rasidensi dari saya putusan sebagai itu. ahlinya. Iya, itu namanya. Tapi kan saya baca juga putusannya Bang. Jadi begini, sebenarnya, ya Bang. Nah, pada konteks itu, sebenarnya sampai hari ini pun, secara legal mechanism, beberapa putusan juga nanti akan kami lampirkan dalam proses peradilan. Ada ya presidensial yang sudah dilakukan oleh dunia peradilan, ya beberapa putusan mengatakan harus dibuktikan dulu delik asal. Nah, ini menurut saya, ya Bang, ada beberapa putusan yang sebenarnya bagian dari pembuktian yang kami sampaikan nanti dalam pra peradilannya. Tapi yang pasti kami ingin menjelaskan, jadi katakanlah penadahan Bang. Iya, itu kan delik yang tidak masuk dalam tindak pidana korupsi misalnya. Ini kan yang jadi soal. Nah, itu adalah bagian juga yang kami tadi sampaikan. Apa delik asalnya? Dia independent crime sama dengan penadahan kurang lebih kalau mau disederhanakan. Kalau jangan dianggap berpasangan, tidak ada berpasangan, delik itu nggak ada berpasangan. Dia bisa stand alone crime. Ya, tapi kan tidak mungkin Bang. 25 jenis tindak pidana sudah disebut. Ditambah lagi penjelasan 4 pasal lagi ya, 4 dan 5 pasal. 25, semua jenis 26 dan dibuka. Ya, 26 ditambah. Ya. Nah, itu kan menunjukkan kenapa kemudian ada detailing ya, tindak pidana asal. Kalau itu tidak punya korelasi penting di dalam pembuktian TPPU. Jadi menurut kami harta itu berasal dari pidana itu, harta kekayaannya harus ada. Itu yang disebut di pasal 2, 3, 4, 5 itu pasal harta. Kami sudah tangkap poinnya Pak Yunus maupun Pak Firman. Kalau menurut Pak Yunus, TPPU adalah independent crime, tapi menurut Pak Firman adalah follow up crime. Singkat saja terakhir Pak Yunus, peluang Febri Adriansyah untuk menang pra peradilan. Ya, dia boleh saja berhak untuk mengajukan pra peradilan ya Febri. Tapi kalau saya lihat penahanan ada diatur di pasal 100 ya, alasan ke-8, kalau dianggap tersangka bisa mempengaruhi saksi-saksi bisa ditahan. Ada 8 alasan. Kemudian mengenai penyitaan pasal 123 yang huruf H menyebutkan kalau barang yang diduga hasil tindak pidana seperti emas, uang dan segala macam tidak ketahuan pemiliknya, bisa disita, bisa. Nanti dia yang buktikan si Febri ini di pengadilan punya siapa itu barang. Tapi disita itu bisa sekali, KUHP jelas sekali. Tolong lihat pasal 123 untuk penyitaan, pasal 100 untuk penahanan yang bersangkutan. Jadi menurut saya silahkan mengajukan, nanti bisa diulang lagi penyidikan kalau itu katakanlah dikabulkanlah permohonan dia misalnya, masih bisa diulang sepanjang ada
bukti permulaan yang cukup bisa maju terus. Baik, silakan diajukan ke pra-peradilan ya. Terima kasih, waktu kita sudah habis. Jadi, Terima kasih Pak Yunus dan Bang boleh Firman satu aja sudah saya bergabung sampaikan. bersama kami. Sebenarnya Singkat saja asas terakhir. atau prinsip fair trial itu, Mbak Eva, saya justru mengutip apa yang disampaikan Bang Yunus. Jadi jangan kemudian ya karena memburu target sesuatu kemudian segala cara dilakukan. Ya, legal prosedural itu penting untuk menentukan benar tidaknya proses hukum. Maka Baik. kalau ini terjadi kemudian putusan pra peradilan itu kemudian mengulang proses penyidikan, berarti betul ada fakta pelanggaran prosedur hukum yang serius, pelanggaran Baik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang membuat Waktu kita sudah sangkaan habis. tuduhan, penetapan tersangka dan upaya paksa menjadi tidak sah. Kira-kira itu. Terima kasih Terima kasih, Pak Firman dan Pak Yunus sudah bergabung Kita bersama tunggulah kami. proses pra peradilannya, kita tunggu. Kita tunggu bagaimana proses pra-peradilannya. Terima kasih sekali lagi. Kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan sejumlah informasi, diantaranya modifikasi cuaca dilakukan untuk mengatasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.